Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita akan nyari lagi nih moge-moge bekas berkualitas dan siapa tahu ada yang langka ya kan. Jadi kalian jangan skip videonya dan tonton terus sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel Persebaya Otomotif dan juga jangan lupa nih kalau kalian mau beli mobil atau motor yang kita rekomendasikan, bilang tahu dari price book supaya kalian dapat harga terbaik. Oke, berangkat. Nah teman-teman, dealer pertama ini gue main langsung ke daerah Cinere nih di Depok sini. Kita udah bareng sama Mas Fitra. Mas Fitra sehat ya? Halo, sehat. Mas Fitra ini dari Motobrats nih. Mas Fitra, sebelum gue ngecek nih motornya ada apa aja. Mas, kita ngobrol sebentar nih. Sebenarnya Motobrats ini fokusnya nih atau lagi serunya main moge di kelas apa? Kalau kita sih sebenarnya kelasnya agak lumayan, range-nya agak luas ya. Kita dari yang cc kecil sampai cc besar. Tapi kita memang fokus di motor-motor yang rare. Oh, rare. Rare kebanyakan. Makanya di sini juga banyak ya. Keren-keren nih Aprilia, Ducatian. Siap. Terus Mas, kalau ngelihat tren moge sekarang nih Mas, di pasarnya khususnya ya. Ini lagi banyak jualan apa nih Mas? Kalau di pasaran di market sih motor macam-macam sih, dari yang sport, naked, adventure ya. Pokoknya semua jenis motor sih lagi rame. Dan ya memang lagi hype motor kan masih naik terus nih. Motovlogger naik, terus juga yang jualan moge juga banyak. Orang-orang artis juga main moge juga banyak sekarang kan. Jadi kayak pasti bakal naik terus sih gitu. Jadi sebelum nanti semakin kegoreng-goreng sama artis-artis nih Mas ya, kayaknya mending beli sekarang. Nah, tapi Mas, di awal tahun ini Motobrats lagi ada promo apa nih Mas? Kita sih setiap bulan biasanya ada promo-promo lucu sih. Kayak kemarin Januari kita ada promo akhir bulan, awal tahun. Itu kita diskon sampai ada yang beberapa belas juta lah. Oh gitu. Tuh, untuk setan motor. Terus juga ya kita basically semua harga di kita negotiable. Jadi cincai banget lah. Yang penting datang serius, nego udah kita bungkus. Berarti nanti harga-harga yang gua kasih tahu ke kalian semuanya masih bisa nego tuh. Nego banget. Dan Mas, untuk pembayarannya Mas, bisa cash dan kredit pastinya ya? Bisa. Kalau cash keras, berarti ada promo lagi nggak atau khusus kredit lagi ada promonya? Sebenarnya sama aja sih kita. Karena kredit pun juga kita nggak ngambil. Kayak kalau di mobil kan banyak yang bonus-bonus itu kan. Kalau di motor kita nggak ada sih. Jadi harganya sama. Cuma kita kasih alternatif pembayaran yang memudahkan customer aja. Jadi customer maunya apa kita bantu. Mau tunai, mau leasing, pakai kartu kredit juga bisa kita. Biasanya kalau pakai kartu kredit berarti harus yang limitnya gede-gede tuh Mas ya? Ya. Siap. Tapi memang paling nyaman, paling aman kayaknya beli tuh pakai cash. Apalagi motor hobi gini Mas ya. Jadi langsung bayar tunai, bawa pulang motornya tuh. Nah Mas Fitra, terakhir nih sebelum kita ngecek unitnya, kasih tau dong ke kita alamatnya, sama kalau mau ikutin promo-promonya mungkin di Instagram kali ya? Iya. Kasih tau ke kita nih. Instagram kita di @motobrats, itu yang buat yang daily fit segala macem. Terus untuk katalog kita untuk mau ngecek harga, spek segala macem yang lengkap itu ada di @motobrats.cat. CAT itu stands for katalog. Gitu. Kalau untuk alamatnya? Kalau alamatnya kita ada 2 toko. Yang toko kedua itu lebih ke untuk motor 250 cc dan yang lebih cocok buat daily use. Itu ada di Jalan Cinere Raya nomor 105. Gitu. Itu di Cinere. Yang toko yang pertama ini di Cinere juga. Jadi lokasinya agak hampir berseberangan. Itu di Jalan Cinere Raya, Komplek Puriniaga Cinere. Nama rukonya Puriniaga. Ya? Nomor 10D. 10D ya? 10D. Paling pojok kita kelihatan kok. Iya, tempatnya lumayan comfy banget nih. Jadi kalau mau datang ke sini mungkin kalau mau ngopi-ngopi atau sekedar ngeliat-liat juga nggak apa-apa Mas. Boleh banget, boleh. Siap. Oke, kalau gitu Mas Fitra, sekali lagi gue mau izin dulu nih untuk ngecek unitnya dan terima kasih banyak nih ya. Siap, terima kasih banyak Mas. Nah teman-teman, rekomendasi moge pertama di Motobrats ini, di sebelah kanan gue ada jagoan dari Italia warna merah. Tapi ini adalah yang Street Fighter, apalagi kalau bukan Ducati Street Fighter 848. Motor ini adalah motor tahun 2012 yang satu generasi sebelum generasi paling baru, yaitu Ducati Street Fighter yang V4. Kalau sekarang Street Fighter-nya udah nggak dijual lagi, tapi ini pakai spek yang mirip-mirip sama Ducati SBK 848. Jadi kalau itu versi fairingnya, ini versi nakednya. Posisi ridingnya ala motor naked banget, jadi kalau kalian mungkin nggak doyan motor-motor yang nunduk,
motor ini akan sangat nyaman buat kalian pakai. Basic mesinnya 848, konfigurasinya L-twin, dan untuk knalpotnya diganti pakai akar Povik yang 3/4 nih. Dan beberapa perangkat perintilan lainnya juga udah banyak yang dimodif. Jadi motor ini rasanya siap banget buat kalian pakai San Mori ataupun sekedar nongkrong-nongkrong sama anak-anak moge lain. Nah, Ducati Street Fighter 848 ini untuk tahun 2012 ternyata odometernya tercatat di angka 9 ribuan nih. Nah, motor ini tahun 2012 pajaknya pajak Bogor ternyata, dan pajaknya cuma di kisaran 3 jutaan. Untuk harganya nih, dijual sama Motoburst dengan harga yang cukup terjangkau, cukup menarik banget, yaitu di 229 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Langsung datang ke sini, kalian cek dulu kondisinya. Menurut gue sih worth it banget nih. Kita geser ke sampingnya, ada dua moge dari Italia juga, yaitu Aprilia. Nah, motor ini masih satu negara sama Ducati, yaitu Aprilia. Di depan kita ini sekarang ada dua sebenarnya, tapi kita bahas dulu yang ini nih, yang di kanan gua. Aprilia RS V4 yang seri RF Limited Edition tahun 2015. Limited banget karena ini hanya 500 unit di dunia. Dan ini adalah nomor ke-471. Di sini ada emblem atau grafirannya gitu tuh. Jadi yang ngebuat motor ini spesial banget nih. Dan motor ini untuk tahun 2015 ternyata odometernya baru running di 3000 km, jadi termasuk yang rendah banget. Padahal motornya enak banget nih, dan juga cukup canggih pada masanya. Karena motor ini udah pakai riding mode, quick shifter, traction control, wheelie control, sampai launch control juga ada. Jadi kalau kalian beli motor ini untuk tahun 2015, memang terkesannya udah hampir 6 tahunan, tapi dapet fitur yang layaknya motor di tahun 2020 atau 2021 nih. Nah, mesinnya ini, dari namanya kita tahu RS V4 pakai mesin yang konfigurasinya V4, tepatnya 1000 cc, dan bisa menggelontorkan tenaga sekitar 201 daya kuda nih. Jadi motor ini memang akan sangat liar kalian pakai, karena knalpotnya diganti juga pakai Aero nih, tapi yang 3/4, belum yang full system. Coba kita dengerin dulu suaranya ya. Memang rawan mesin V4 ini khas banget, apalagi dikasih knalpot Aero. Jadi rasanya benar-benar siap ngeblar banget di jalan-jalan nih. Tapi sebelum beli motor ini, kalian pastikan perlu tahu biaya pajak tahunannya. Motor ini pajaknya pajak DKI Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan. Untuk tahun 2015, pajaknya ada di angka 10 jutaan nih guys. Jadi kalian kalau mampu beli motornya, pastikan dulu mampu bayar pajak tahunannya ya, supaya motornya tetap road legal. Dan untuk harganya, motor yang hanya 500 unit di dunia ini, motor ini ternyata dijual dengan harga yang sangat spesial, yaitu di harga 490 jutaan dan masih bisa nego pastinya. Langsung datang sini untuk kalian tanya-tanya dulu. Nah, lanjut ke sebelahnya. Kalau kalian nggak pengen motor sport yang fairing, kita balik lagi ke motor sport yang kelasnya naked nih. Ini sebenarnya bisa jadi saudara kembarnya, cuman beda bentuk aja. Ini adalah Aprilia Tuono V4 tahun 2015. Nah, motor naked ini kurang lebih sama teknologinya sama yang dikasih ke RS V4 ini, tapi memang untuk urusan ABS motor ini belum dapet nih. Dan motor ini untuk tahun 2015 berarti udah sekitar 6 tahun pemakaian, tapi kilometernya baru di 5 ribuan, yang berarti juga low odometer. Oh ya, sebelumnya minta maaf dulu kalau soalnya agak ada ambience coffee shop gitu, karena memang di bawah dari Motoburst ini adalah coffee shop. Balik lagi kita bahas motornya. Aprilia Tuono V4 ini ternyata udah banyak ubahan yang dikasih ke motor ini. Dari mulai master remnya diganti punya Brembo, terus juga di sini clutch-nya pakai Ako 1. Bar N-nya pakai Rizoma, spionnya, terus juga knalpotnya pakai SC Project nih. Suara mesin yang tadi mirip-mirip kayak RS V4, dikasihin knalpot SC Project, pastinya makin ngeblar lagi. Tapi kita nggak usah dengerin suaranya kali ya, karena udah mirip-mirip sama kayak RS V4. Nah, motor ini untuk tahun 2015 pajaknya pajak Kota Depok, dan per tahunnya ternyata kalian harus bayarkan sebanyak 3 juta rupiah nih. Dan untuk harganya pastinya lebih murah dibanding RS V4 karena memang motor ini naked dan juga nggak terlalu limited kayak RS V4-nya. Motor ini dijual dengan harga 319 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Kalau menurut gua, kalau kalian nggak pengen motor yang nunduk-nunduk, pengennya motor yang naked, masih enak dipakai di segala kondisi, bisa ambil nih Aprilia Tuono V4-nya. Lanjut, di depan sana ada duo BMW, kita geser ke sana dulu ya. Nah, ini dia nih, BMW R90 Urban GS tahun 2018. Kita udah pernah nge-review motor kayak gini tuh detailnya kayak gimana. Kalau kalian pengen lihat mungkin ada di link di atas ini nih. Tapi yang ini kita lihat adalah motor yang spesial banget nih. Kenapa gue bilang spesial? Karena motornya juga udah mahal, tapi dengan modifan yang nggak nanggung-nanggung nih mahalnya nih. Pertama kayaknya yang paling kelihatan adalah dari knalpotnya. Dia pakai akar Povik yang titanium yang full system. Itu di kisaran 50 jutaan mungkin harganya ya.
dan perintilan-perintilan lainnya yang buat motor ini memang kelihatannya makin sangar lagi nih. Tapi motor ini adalah motor tahun 2018 dan odometernya ternyata baru di 3000-an. Yang berarti motornya memang bukan motor capek, bukan motor yang sering dipakai kemana-mana. Dan berarti dengan kilometer segitu membuktikan mesinnya masih fresh banget. Nah, motor ini adalah motor yang masuknya resmi dari ATPM, yang berarti kalian nggak perlu khawatir sama after sales-nya. Dan juga pajaknya pajak DKI Jakarta yang per tahunnya di kisaran 8 jutaan. Nah, BMW R90 Urban GS ini kalian bisa beli di Motobrats ini dengan harga 659 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Langsung kalian kalau pengen punya R90 dengan feeling-feeling GS yang bisa dibawa kemana-mana, langsung sikat nih R90 Urban GS ini. Tapi tahan, kalau kalian pengen beli yang GS sesungguhnya, kita geser ke sana karena di sana ada BMW R1200 GS. Ini dia nih, BMW R1200 GS yang K25 Rallye tahun 2012 nih. Memang motornya udah hampir 9 tahun, berarti tahun ini. Tapi namanya motor adventure ini pastinya masih siap banget dibawa kemana-mana. Untuk motor tahun 2012, kilometernya ternyata baru running di kisaran 29 ribuan kilometer. Motor ini juga sama, udah banyak banget part modifnya. Tapi mungkin memang nggak semayor yang R90 tadi. Ini banyak part-part minor yang dipasangkan di motor ini, dari mulai guard-guardan, cover-coveran. Tapi yang paling menarik bagi gue adalah bannya udah diganti pakai Michelin yang Anaki tires yang ternyata kondisinya masih 90% alias masih cenderung baru. Jadi kalau kalian beli motor ini masih bisa kalian pakai touring mungkin buat setahun ke depan. Dan motor ini adalah platnya R dari Jawa Tengah berarti ya, yang pajak per tahunnya kurang lebih ada di angka 5 jutaan. Dan untuk harganya hampir setengah dari R90 yang tadi kita bahas. Motor ini hanya 389 juta rupiah. Kalau kalian mungkin pengen touring sama teman-teman dari GS yang lain ya, mungkin bisa pertimbangkan motor ini nih. Karena menurut gua tampilannya masih oke banget, masih keren. Dan motornya pastinya oke nih. Nah, lengkap udah nih motor-motor sport di sini yang kita bahas. Terakhir sebelum gua cabut ke dealer selanjutnya, ternyata Motobrats ini juga ngejual banyak motor-motor yang gayanya cruiser alias Harley-Harleyan gitu. Kita geser ke sana, ada Harley Davidson yang Sportster. Ini dia nih teman-teman, Harley Davidson Sportster yang Iron 883 tahun 2009. Berarti motor ini masuk dari ATPM secara resmi lewat Mabua ya. Tapi untuk Sportster ini jangan khawatir, lagi-lagi di Indonesia ini banyak banget after sales-nya. Dan juga untuk service-nya juga masih cenderung banyak. Jadi untuk beli motor bekasnya pun rasanya masih worth it banget. Nah, motor ini adalah motor yang tahun 2009, berarti udah sekitar 11 tahun perjalanannya atau 12 tahun perjalanannya. Tapi kilometernya baru running di 11 ribuan kilometer. Tapi motor ini adalah motor yang pajaknya dari DK alias dari Bali. Dan pajak per tahunnya ternyata ada di kisaran 3 jutaan aja nih. Dan juga motor ini sama kayak motor-motor lain di Motobrats, banyak banget part yang udah diganti. Yang pastinya bikin nambah kece ya. Di sini yang paling kelihatan adalah dia udah pakai air intake yang di cover dari Screaming Eagle. Dan juga di sini knalpotnya diganti pakai punyanya Vance & Hines nih. Yuk, sekarang kita dengerin kali suara knalpotnya ya. Aduh, galak banget memang Harley ini ya. Suara firing order yang lumayan jauh-jauh itu ngebuat suaranya khas banget. Rasanya kalau gue punya banyak moge di rumah, Harley itu harus ada satu ya. Tapi kalau kalian pengen ngebeli motor yang sekarang lagi gue tunggangin ini, Harley Davidson Sportster Iron 883 tahun 2009 ini dijual sama Motobrats dengan harga yang menarik banget, yaitu hanya 329 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Langsung datang ke sini untuk kalian lihat stoknya semua ada apa. Kalau kalian nanya di kiri kenapa gue review, motor itu kenapa nggak gue review, mending kalian langsung datang ke sini aja atau nanya-nanya dulu di Instagramnya ya. Sekarang gue mau lanjut ke dealer selanjutnya. Nah teman-teman, dealer kedua ini gue main ke salah satu dealer moge yang cukup terkenal di Jakarta ini, yaitu RNG Motorsport. Dan gue bareng sama Mas Sherly, Mas ya. Mas, apa kabar nih Mas? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas, kira-kira di awal tahun gini nih, RNG lagi ada promo apa nih Mas? Wah, lagi banyak sih Mas ini. Lagi banyak ya? Ada unit lah, bisa dipantengin di IG kita aja. Oke, tapi kalau untuk promo kira-kira towing kah atau apa ada nggak sih? Kalau untuk towing, kita free towing Jabotabek, di luar Jabotabek
di luar ongkir. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman pada beli daerah Jabodetabek sih aman harusnya Mas ya? Aman, kita antar sampai depan rumah. Oke, mantap. Mas, tapi Mas sebelum free towing pastinya harus bayar dulu kan Mas ya? Yes. Tapi pembayarannya kira-kira masih sama nggak tuh Mas? Masih cash sama kredit ya? Masih kita ada 2 pilihan, cash sama kredit. Cash sama kredit ya. Kalau kredit listingnya apa tuh Mas rekannya? Sekarang kita kerjasama dengan Verena. Verena ya. Dan DP-nya mulai dari berapa persen? Kurang lebih DP minimal itu sekitar 40% dari OTR. Oh 40% ya? Siap. Masih kurang lebih harga-harga corona tuh Mas ya? Iya, masih aman lah. Masih aman. Tapi memang paling enak, paling nyaman sih belinya pakai cash. Langsung dibayarin, langsung bawa pulang. Gitu, ya. Siap. Mas, dan sebelum gua ngecek unitnya nih Mas, tolong Siap. kasih tahu penonton dong, kira-kira alamat sama Instagramnya RNG apa tuh? Kalau alamat sendiri di RNG Motorsport Duren 3, kalau buat alamat lengkapnya itu di Komplek PLN, Jalan Sigura-Gura nomor 28, samping Soto Shop Haji Asmawi. Oke, itu di Duren 3 Jakarta Selatan ya Mas ya? Yes. Dan untuk Instagramnya nih? Nah, Instagram sendiri itu dia gabung sih sama RNG official yang pusat. Oke, jadi @RNG Motorsport. Motorsport. Siap, nanti langsung pantengin di situ tuh lagi ada stok apa aja dan promonya apa aja dari situ ya. Semua diupdate. Oke, Mas kalau gitu gue izin sekali lagi untuk ngecek unitnya dan Siap. terima kasih banyak nih Mas ya. Siap. Nah teman-teman, di RNG ini kita akan ngurutin dari motor yang termahal sampai yang termurah yang gue rekomendasikan ke kalian. Tapi yang pertama, gue punya Yamaha MT-09. Ini adalah motor yang nicknya tahun 2015. Motor ini generasi terbarunya udah ada yang tampangnya sangar banget gitu ya. Tapi ini nggak kalah sangar karena udah dimodif nih sama pemilik sebelumnya. Tampilannya jadi kayak Predator gitu, udah pakai lampu depan yang proyektor. Dan juga part modifnya nih banyak banget dan sultan semua nih rasanya nih. Yang pertama di sini ada Master Rem Brembo, handle kopling juga pakai Ako 1 dan juga knalpotnya Akrapovic yang full system nih. Ih, ngeri banget ya. Apalagi di sini ada frame slider atau engine guard yang dari SW Motec. Jadi motor ini memang udah siap banget kalian pakai, nggak perlu banyak modif lagi. Langsung gaspol aja di San Mori ya. Nah, sekarang kita coba dengerin suara mesin MT-09 dengan knalpot Akrapovic yang full system. Wih, sangar banget ya suaranya ya. Nah, motor ini adalah motor yang pajaknya cukup panjang. Kalau kalian beli sekarang masih lumayan panjang lah. Pajaknya untuk tahunan sekitar 4 jutaan. Dan untuk motor tahun 2015, kilometernya ternyata baru running di kisaran 13 ribuan kilometer nih guys. Motor ini dijual sama RNG Motorsport dengan harga yang sangat menarik, yaitu 335 juta rupiah. Dan masih bisa nego pastinya. Kalau menurut gua, kalau kalian lagi nyari MT-09, tahan dulu, mending kalian cek dulu unit yang ini nih. Karena bener-bener cakep banget. Lanjut, masih di kelas motor naked, kita gather ke sana. Ada motor yang statusnya belum diisi nama tuh. Ada Ducati Scrambler. Kalau kalian lagi nyari moge yang gayanya naked, yang cocok untuk dipakai harian, percayalah ini motor yang paling enak buat dipakai, yaitu Ducati Scrambler 62. Motor ini statusnya masih belum diisi nama, jadi kalau kalian beli masih rasa baru banget. Tapi motor ini NIK-nya tahun 2016. Dan ternyata ini adalah motor yang sebelumnya dipakai jadi motor display di Ducati. Dan kilometernya udah running sedikit, yaitu di 6 ribuan kilometer. Tapi masih worth it banget karena harganya cukup menarik nih. Tapi sebelum ngomongin harga, kita ngomongin dulu estimasi pajaknya. Untuk Ducati Scrambler 62 ini estimasinya ada di 4 jutaan untuk pajak DKI Jakarta. Dan juga motor yang pakai mesin L-Twin 400cc ini ternyata dijual sama RNG dengan harga 205 juta rupiah dan masih bisa nego. Langsung datang sini untuk kalian langsung isi nama kalian di STNK-nya ya. Kita turun lagi ke harga yang sekarang main ke kelas 100 jutaan. Di samping kiri gue lihat ada Honda CBR 650F. Kita geser ke sana. Kalau kalian pengen nyari motor fairing tapi masih enak buat dipakai touring, motor ini rasanya cocok buat kalian beli nih. Ini adalah Honda CBR 650F tahun 2015. Motor ini pastinya ada di rentang mesin 650cc, tapi ini adalah motor yang 4 silinder. Jadi suaranya tetap sangar ya. Dan motor ini bagian knalpotnya udah diganti, yaitu pakai knalpot racing dari R9. Jadi suaranya makin ngeblar lagi nih. Nah, kenapa gue bilang motor ini enak dipakai touring? Karena dimensinya nggak terlalu besar untuk motor sekelas 650cc dan juga model stangnya walaupun clip on tapi lumayan tinggi nih. Jadi untuk kita posisi ridingnya mungkin nggak akan terlalu rendah. Dan juga motor ini biaya pajak tahunannya cukup terjangkau untuk kelas motor 650cc dan tahun 2015. Pajaknya ada di kisaran 4,3 jutaan aja. Dan motor ini udah running sejauh 7 ribuan kilometer nih. Untuk harganya ternyata motor ini pas gue tanya-tanya ini lagi promo nih guys. Motor ini dijual sama RNG dengan harga yang hanya 180 jutaan aja. Dan katanya promo ini cuma ada di bulan Februari. Jadi kalian coba langsung datang ke sini kalau kalian memang benar-benar minat ya. Nah, lanjut kita ngomongin motor-motor yang 4 silinder lagi.
Di sebelah gua ada motor naked dari Kawasaki 1000 cc 4 silinder yaitu Tsugomi. Motor ini cocok buat kalian-kalian yang lagi nyari motor naked kelas 1000 cc yang tampilannya sangar banget, runcing-runcing, yaitu Kawasaki Z1000 atau yang sering disebut juga Tsugomi. Motor ini udah ada generasi terbarunya, tapi ini adalah satu generasi yang sebelumnya. Jadi tampilannya belum terlalu tua dan juga masih lumayan oke buat kalian beli di tahun 2021 ini. Motor 1000 cc ini ternyata belum dapat banyak ubahan, cuman knalpotnya udah diganti pakai SC Project, tapi jadinya kanvas nih buat kalian yang mau explore lagi, mungkin bisa kalian beli dulu dan kalian modif sendiri. Motor ini biaya pajak tahunannya untuk kelas motor 1000 cc tahun 2013 ternyata cukup terjangkau, yaitu di kisaran harga 4,2 jutaan. Dan sebagai motor tahun 2013 yang berarti udah 8 tahun pemakaian ya kurang lebih, motor ini baru running di kisaran 15 ribuan kilometer aja nih. Dan harganya, motor ini dijual sama RG Motorsport dengan harga 189 juta rupiah. Masih bisa nego. Nah lanjut, dari tadi kita ngomongin motor yang harganya mahal-mahal ya, di atas 100 juta, bahkan ada yang di atas 200 juta. Kita main ke yang di bawah 100 juta. Di pojok sana gue lihat ada Moge dari BMW atau BMW. Kita geser ke sana. Buat kalian yang lagi nyari Moge dari BMW yang gayanya roadster, tapi cc-nya nggak terlalu gede, jadi bisa dipakai harian. Moge ini cocok buat kalian pilih karena ini adalah BMW G310R alias roadster. Kita pernah nge-review yang versi GS, ada di sebelahnya sebenarnya. Tapi kalau itu udah pernah kita review, kalau kalian belum nonton, langsung nonton aja. Kalau yang ini adalah yang versi roadster alias yang peruntukannya untuk lebih perkotaan. Motor ini adalah statusnya bekas, tapi bener-bener kayak baru banget, belum ada banyak modifan. Belum ada modifan sama sekali di motor ini, dan tampilannya masih fresh banget. Ini adalah BMW G310R tahun 2017, yang kilometernya di tahun 2021 ini ternyata hanya 3 ribuan nih. Jadi bener-bener motor bekas rasa baru. Dan untuk pajak tahunannya ternyata cukup terjangkau untuk kelasan Moge, sekelas BMW. Pajak tahunannya hanya di 3 jutaan aja untuk daerah DKI Jakarta. Dan motor ini yang punya mesin bertenaga banget, suspensinya enak, dan juga namanya BMW ya, tetaplah BMW. Dijual dengan harga yang cukup terjangkau sama RNG Motorsport ini, yaitu di harga 95 juta rupiah aja. Dan masih bisa nego pastinya. Nggak nyampe 100 juta, udah bisa bawa pulang Moge dari BMW. Terakhir, di Marzum kali ini ada satu motor Moge yang kalian pasti suka dan kalian tunggu-tunggu, yaitu Kawasaki ER6. Kita geser ke sana. Moge yang satu ini adalah Moge yang paling cocok buat kalian-kalian yang lagi pengen naik kelas nih. Dari kelas 210 cc ke kelas 600 cc, pastinya biasanya anak-anak pada main kesini dulu. Harga nggak terlalu mahal dan juga mesinnya bertenaga banget. Ini adalah Kawasaki ER6N tahun 2012. Dari namanya kita tahu dia pakai mesin yang 650 cc tapi hanya 2 silinder. Dan juga dari namanya kita tahu juga kode N itu adalah berarti untuk motor yang naked. Motor ini belum banyak part yang diubah sama RNG, hanya knalpotnya udah diganti pakai knalpot racing, tapi masih lokalan. Tapi sebelumnya kita ngomongin harga, kita ngomongin dulu kilometernya. Kawasaki ER6N tahun 2012 ini ternyata baru running di kisaran 12 ribuan kilometer. Jadi lagi-lagi bukan motor yang terlalu capek dan juga masih siap untuk kalian rawat. Dan pajak tahunannya pastinya murah banget untuk kelasan Moge. Pajak tahunannya hanya di kisaran 1,5 jutaan untuk pajak DKI Jakarta dan nggak progresif. Nah untuk harganya yang menarik. Kawasaki ER6N yang kita lihat sekarang warna merah tahun 2012 ini dijual sama RNG Motorsport dengan harga 77 juta rupiah aja. Dan tentunya masih bisa nego. Langsung datang ke sini, kalian test ride dulu, kalian lihat dulu. Kalau udah yakin baru kalian beli ya. Nah teman-teman, itu dia tadi 2 dealer Moge yang kita kunjungin di video kali ini. Menurut kalian kira-kira Moge mana aja yang kalian impi-impikan? Coba tulis di komentar di bawah. Dan juga jangan lupa nih, kalau kalian punya dealer mobil atau dealer motor yang mau kita kunjungin, DM kita di Instagram di @pricebook.mobil dan @pricebook.motor. Dan pastinya jangan lupa juga kalau kalian suka sama video ini, kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk kalian subscribe tuh channel untuk Pricebook Otomotif. Gue pamit. Ciao.